Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Nondik 3B ingin mempresentasikan materi klausa dan kalimat mata kuliah studi wacana yang diampu oleh dosen Profesor Dadang Ansori dan Pak Jatmika Nur Hadi. Baik, untuk menghemat waktu, boleh kita langsung mulai saja kepada pematerian yang pertama, yaitu sajidah. Pada sajidah dipersilakan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan bahas jenis klausa. Bab ini akan bahas apa yang membuat klausa dan kalimat lebih atau kurang kompleks. Tingkat kerumitan yang berbeda merupakan bagian penting dari apa yang membuat variasi bahasa berbeda. Bahasa yang digunakan oleh akademik dan spesialis dari jenis lain seringkali lebih kompleks daripada setiap bahasa yang dipakai sehari-hari. Kompleksitas ini dalam klausa terdiri dari subjek atau topik dan predikat, atau komentar. Subjek dan predikat adalah tentang. Contohnya seperti Mary menikahi John dan John menikahi Mary, yang memiliki arti hampir sama. Klausa bawahan adalah klausa yang secara longgar disandingkan dengan klausa lain dan berfungsi seperti tambahan. Contohnya, saat dia perempuan mengunjungi kami, anak saya membawa putranya ke pantai. Klausa bawahan dari kata saat sampai kami, dan inti klausa dari anak sampai pantai. Yang kedua, anak saya membawa putranya ke pantai, itu termasuk ke inti klausa. Saat dia perempuan mengunjungi kami, itu klausa bawahan. Dan contoh yang ketiga, anak saya ketika dia perempuan mengunjungi kami, membawa anaknya ke pantai. Anak saya merupakan inti, ketika dia perempuan mengunjungi kami, klausa bawahan, dan membawa anaknya ke pantai merupakan klausa. Contoh 2A, anak saya berpikir dia harus membawa putranya ke pantai. Dari kata dia sampai ke pantai merupakan klausa terikat, objek langsung dari pikiran. Contoh yang 2B, dia perempuan harus membawa putranya ke pantai sudah jelas bagi putriku. Dia perempuan harus membawa putranya ke pantai merupakan klausa terikat. Contoh yang 3A, laki-laki yang kamu lihat kemarin datang lagi hari ini. Yang kamu lihat kemarin termasuk klausa relatif. Laki-laki yang kamu lihat kemarin merupakan frasa kata benda. Contoh yang 3B, aku meninggalkan paket yang kamu cari di dapur. Paket yang kamu cari di dapur merupakan klausa relatif dan frasa kata benda. Terkadang kata kerja dalam klausa yang disematkan memiliki bentuk infinitif ke tambah kata kerja. 5A, anak saya menginginkan putranya untuk pergi ke pantai. Putranya untuk pergi ke pantai termasuk infinitif dan klausa tertanam. Klausa bawahan juga dapat memiliki bentuk kata kerja infinitif. Contohnya, agar dia mengunjungi kami, putriku mengendari 3 jam. Agar dia mengunjungi kami merupakan infinitif dan klausa bawahan. Kalimat adalah klausa yang dapat dianggap sebagai pernyataan, perintah, atau pertanyaan yang lengkap. Kita telah melihat bahwa klausa mengandung subjek dan predikat juga mendefinisikan klausa bawahan dan klausa yang disematkan. Setiap klausa yang bukan merupakan klausa tersemat atau klausa bawahan adalah klausa utama. Contoh dari 6A, putriku membawa putranya ke pantai, merupakan klausa inti dan kalimat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang klausa tersembunyi. Selanjutnya. Oke, kalau kata kerja adalah jantung dan jiwa dari klausa. Ini adalah elemen utama dari predikat. Setiap kali kita memiliki kata kerja, kita memiliki klausa. Bahasa Inggris memiliki nomor cara untuk mengubah kata kerja ke dalam kategori kata lain, sehingga kata kerja dapat tergelincir ke dalam klausa lain sebagai kata benda atau kata sifat dan masih mengkomunikasikan informasi senilai klausa. Contohnya adalah destroy Rome atau hancurkan Roma, berubah kalimatnya menjadi destruction of Rome atau kehancuran Roma. Yang contoh kedua adalah attend to details atau perhatikan detailnya menjadi high attention to details atau perhatiannya terhadap detail. Contoh yang ketiga adalah love money, cinta uang, menjadi the love of money.
Dan yang terakhir adalah plan for my vacation, rencana liburanku menjadi my plan for my vacation, atau rencana untuk liburan saya. Selanjutnya. Nah, perhatikan kesamaan antara klausa dan frasa nomina. Pertama adalah Roma hancur, yang merupakan kata kerja. Roma hancur Yunani merupakan klausa. Yang kedua adalah kehancuran Roma, yang merupakan kata benda, dan kehancuran Roma dari Yunani merupakan frasa nomina. Perhatikan juga contoh Yunani hancur oleh Roma yang merupakan klausa. Yunani hancur merupakan kata kerja yang berupa suara pasif. Yang kedua adalah kehancuran Yunani oleh Roma yang merupakan frasa nomina, dan kehancuran itu sendiri merupakan kata benda. Nah, di contoh 1A dan 2A adalah klausa terbuka, sedangkan di 1B dan 2B adalah klausa tersembunyi. Selanjutnya. Istilah klausa tersembunyi bukanlah istilah dalam tata bahasa tradisional. Klausa tersembunyi ada dalam bahasa Inggris, sehingga nilai klausa informasi seperti dalam 1A dapat dibuat menjadi frasa kata benda dan kemudian dimasukkan ke dalam klausa yang lebih besar. Mereka adalah cara mengemas informasi lebih erat menjadi satu klausa. Contohnya, Roma menghancurkan Yunani, yang merupakan induk kalimat, berubah menjadi kehancuran Roma atas Yunani, menjadi frasa nomina. Dan contoh yang kedua adalah kehancuran Roma atas Yunani, yang merupakan klausa tersembunyi subjek NP, menyebabkan kata kerja lebih banyak perang merupakan objek langsung, dan jika disatukan merupakan menjadi kalimat dan induk kalimat. Selanjutnya. Ada cara untuk mengubah kata sifat predikat menjadi klausa tersembunyi. Contohnya, Mary was merupakan kata kerja bantu, clear about her wishes merupakan kata sifat. Dan jika disambungkan menjadi frasa kata sifat. Yang contoh kedua adalah kejelasan Mary tentang keinginannya yang merupakan klausa tersembunyi subjek, frasa kata benda, itu penting merupakan predikat. Lalu ada juga John is kata kerja bantu, dan loyal yang merupakan kata sifat. Ada juga loyalitas John, klausa tersembunyi subjek yang merupakan frasa kata benda, tidak diragukan lagi predikat. Selanjutnya. Nah, ada juga klausa tersembunyi tidak harus berada di posisi subjek. Misalnya, kejelasan Mary tentang keinginannya yang merupakan klausa tersembunyi subjek dan merupakan frasa kata benda, membuat saya terkesan. Contoh lainnya adalah saya menghormati kejelasan Mary tentang keinginannya. Nah, kejelasan Mary tentang keinginannya ini merupakan klausa tersembunyi objek langsung yang merupakan frasa kata benda. Ada juga contoh saya terkesan dengan kejelasan Mary tentang keinginannya yang kejelasan Mary tentang keinginannya merupakan klausa tersembunyi objek dan merupakan frasa kata benda. Nah, arti kata kerja atau kata sifat dan nominalisasi yang diturunkan darinya sangat mirip. Contohnya seperti kata kerja claim yang dari kalimat Mary claimed that, dan kata benda claim dari kalimat Mary claimed that. Kata sifat predikat be clear menjadi atau di Indonesia-nya menjadi jelas. Jadi Mary was clear atau Mary jelas, dan kata benda clarity atau kejelasan menjadi Mary clarity atau kejelasan Mary. Selanjutnya. Selanjutnya adalah masih ada cara lain agar sebuah informasi bernilai klausa dapat dinyatakan dalam frasa daripada klausa. Dalam bahasa Inggris, bentuk kata kerja tertentu misalnya past participle dapat digunakan sebagai kata sifat, dengan demikian berfungsi sebagai setara dengan klausa dan kata kerja tanpa benar-benar menjadi satu. Contohnya adalah seseorang melecehkan anak-anak yang merupakan klausa, dan seseorang melecehkan itu merupakan kata kerja. Lalu contohnya adalah anak-anak yang dilecehkan merupakan frasa nomina. Anak-anak yang dilecehkan rentan merupakan frasa nomina. Anak-anak yang dilecehkan merupakan klausa tersembunyi memodifikasi kata kerja, kata sifat plus kata benda. Lalu contohnya adalah peretas mencuri data, mencuri tersebut merupakan kata benda. Lalu ada data yang dicuri beredar di internet. Data yang dicuri merupakan klausa tersembunyi memodifikasi kata kerja, kata sifat plus kata benda. Selanjutnya. Nah, singkatnya konsep klausa tersembunyi ini merupakan contohnya adalah Roma menghancurkan Yunani berubah menjadi kehancuran Roma atas Yunani. Nah, lalu Maria jelas
itu berubah kalimatnya menjadi kejelasan Maria. Lalu seseorang melecehkan anak-anak, berubah kalimatnya menjadi anak-anak yang dilecehkan. Nah, Roma menghancurkan Yunani, Mary jelas seseorang melecehkan anak-anak. Atas Yunani mengubah Roma menghancurkan Yunani itu diartikan sebagai kehancuran Roma, atas Yunani mengubah sejarah. Mary jelas itu diartikan sebagai kejernihan Mary sangat mengesankan. Lalu seorang melecehkan anak-anak diartikan sebagai anak-anak yang dilecehkan membutuhkan banyak bantuan dan dukungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia atau saya mengenai tentang a close word of information. Jadi selanjutnya, maksud dari ini adalah artinya itu kalau saya memiliki inti nilai pada informasi atau gampangnya bisa disingkat CWOI. Hal ini merupakan hal dasar sebuah informasi dalam sebuah wacana. Nah, di sini ada ciri-ciri atau pengukuran hadirnya CWOI pada sebuah wacana. Yang pertama itu adanya klausa, main clause atau klausa utama, embedded clause, klausa terikat, ataupun subordinate clause ataupun klausa bawahan. Lalu yang kedua, ada ciri setiap klausa yang tersembunyi atau hidden clause juga merupakan satuan dari CWOI. Nah, CWOI ini juga dapat diartikan sebagai intisar informasi dalam sebuah kalimat. CWOI dapat dinilai penting jika kita mempertimbangkan perbedaan antara tuturan dan tulisan, bahwa terdapat perbedaan dari gaya penulisan dan tuturan itu sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ada wacana, putriku membawa anaknya ke pantai kemarin. Nah, ini wacana yang pertama merupakan klausa utama, sehingga berjumlah 1 CWOI. Selanjutnya, wacana yang kedua ada kalimat putriku berpikir bahwa anaknya menginginkan dia untuk tinggal di rumah. Di sini ada perbagian klausanya. Yang pertama, klausa terikat itu untuk tinggal di rumah. Nah, ini merupakan satu CWOI dan klausa terikat. Lalu klausa terikat yang kedua itu dari bahwa anaknya menginginkan dia atau ibunya untuk tinggal di rumah. Jadi klausa terikat dalam wacana ini terbagi dua. Lalu klausa utamanya adalah wacana seluruhnya, yaitu putriku berpikir bahwa anaknya menginginkan dia untuk tinggal di rumah, sehingga jumlah CWOI-nya di sini berjumlah 3 klausa. Lalu contoh yang keempat, di sini wacananya ketika dia mengunjungi kami, putriku membawa anaknya ke pantai. Di sini ada 2 perbedaan klausa. Yang pertama, klausa bawahan, yaitu pada wacana ketika dia mengunjungi kami. Sedangkan klausa utamanya atau inti dari wacana kalimat ini adalah putriku membawa anaknya ke pantai. Sehingga jumlah CWOI dalam wacana ini adalah berjumlah 2. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya yaitu ada kepadatan leksikal. Leksikal adalah hal lain yang dapat kita ukur terkait dengan kompleksitas pemrosesan informasi dalam komunikasi. Untuk melihat bagaimana ukuran ini bekerja, pertama-tama kita harus mendiskusikan berbagai jenis kata. Kita akan membedakan antara 3 kelas besar kata, yaitu kata isi, kata fungsi, dan kata benda. Yang pertama itu ada kata-kata konten. Terkadang ini disebut juga kata leksikal. Kata leksikal termasuk dalam bagian utama dari pidato, kata benda, kata kerja, kata sifat, dan keterangan. Kategori ini dikatakan sebagai kategori terbuka, dalam arti bahwa mereka masing-masing memiliki sejumlah besar kata yang berbeda di dalamnya, dan bahasa dengan mudah menambahkan anggota baru ke kategori ini melalui peminjaman dari bahasa lain atau penemuan kata-kata baru. Yang kedua ada kata fungsi, disebut juga kata gramatikal. Kata ini termasuk dalam kategori yang lebih kecil, kategori yang dikatakan sebagai kategori tertutup, dalam artian setiap kategori memiliki anggota yang relatif sedikit dan bahasa untuk menciptakan kata-kata baru, meskipun kadang-kadang mereka melakukan itu. Selanjutnya ada contoh, yaitu kategori sebagai penentu, misalnya the atau an, ini itu
Ini juga kadang-kadang disebut artikel. Yang berikutnya ada kata ganti, misalnya dia perempuan, dia laki-laki. Itu dirinya sendiri atau dirinya. Terus yang berikutnya ada preposisi, misalnya di, pada, ke, dan dari. Yang berikutnya ada quantifier, misalnya beberapa, banyak, semua, tidak ada adalah kategori kata fungsi. Yang berikutnya ada proper nouns. Proper nouns adalah nama-nama seperti John, San Francisco, M.T. Rushmore, dan Charles Darwin. Nama-nama tersebut tidak memberikan informasi fungsional atau struktural tentang hubungan antara kata-kata seperti halnya kata-kata fungsi. Kata-kata konten membawa informasi konten utama dalam sebuah kalimat. Orang yang mempelajari kerapatan leksikal terkadang hanya mengukur jumlah kata isi dalam klausa utama. Untuk melihat masalah di sini, perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama itu ada kalimat ketika mereka mencoba untuk mengontrol pribadi karyawan perilaku, terdapat klausa bawahan yang terdiri dari 5 kata isi. Yang berikutnya ada perusahaan menghadapi reaksi merugikan, terdapat klausa utama terdiri dari 4 kata isi. Contoh berikutnya yaitu perusahaan yang mencoba untuk mengontrol mereka, karyawan perilaku pribadi menghadapi reaksi yang merugikan. Terdapat klausa utama dan terdiri dari 9 kata isi. Berikutnya yaitu sangat sering ketika klausa memiliki banyak kata isi. Beberapa di antaranya adalah kata yang kurang sering atau kata umum sehingga meningkatkan beban pemrosesan. Contohnya, kami memiliki orang dari Woodson yang ada di Departemen Sejarah, terdiri dari klausa, terdiri dari 3 kata konten utama. Dan selanjutnya, dan dia tertarik melakukan penelitian ke dalam sejarah hitam, terdapat klausa utama, dan terdiri dari 4 kata konten. Berikutnya ada, dan dia ingin terlibat dengan sekolah. Terdapat klausa utama, terdiri dari 3 kata konten. Berikutnya ada, dan ini dia nomor, terdapat klausa utama dan terdiri dari 1 kata isi. Berikutnya ada beri dia panggilan, terdapat klausa utama dan 2 kata, dan terdiri dari 2 kata isi. Catatan, dapatkan pada terlibat dengan berfungsi seperti kata kerja bantu, seperti pada terlibat dengan. Berikutnya ada sebuah pola evolusi di mana renggang organisme terkait berevolusi sifat yang sama disebut evolusi konvergen. Terdapat klausa utama dan terdiri dari 11 kata konten. Berikutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akan membahas principles. Selanjutnya, berdasarkan uraian sebelumnya yang telah dibahas oleh teman-teman tadi, informasi dalam klausa yang kita integrasikan ke dalam kalimat, serta seberapa padat atau utuh sebuah kalimat menjadi sebuah pilihan yang didasarkan pada sistem tata bahasa dan tuntutan situasi tertentu ketika kita menggunakan bahasa. Dalam hal ini itu wacana. Hal ini juga berpengaruh pada ragam gaya bahasa. Di sini maksudnya perbedaan bahasa sosial untuk berbagai tujuan dan situasi. Nah, dengan itu prinsip CO ini terbagi 2, yaitu prinsip kepadatan leksikal atau the principle of lexical density dan prinsip pilihan kosakata atau the principle of vocabulary choice. Selanjutnya sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak yang telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 3. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.